Susui Tawarin mengatasi persendian dan asam urat. Segera hubungi kami di 085867173872. Selamat berjumpa kembali pemirsa. Kembali lagi bersama Transformasi Nasional. Beberapa menit ke depan kami akan memberikan kabar buat pemirsa, diantaranya awak media Transformasi News Hadi Purwono mencari alamat Ki Cokro Suryo Pamungkas berdasarkan keterangan dari warga, yaitu di Desa Plumbon Tengah, RT 3 RW 3, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai nomor HP 08773 112 1283. Ki Cokro yang konon kabarnya adalah seorang spiritual yang sudah tenar di daerah Semarang pada khususnya serta Jawa Tengah pada umumnya. Mari kita simak perjalanan pemburuan seru dari Transformasi News. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, kita sudah sampai di tempat Ki Cokro Suryo Pamungkas. Jadi beliau ini adalah seorang spiritual asal Semarang yang sudah kondang di seluruh wilayah Semarang dan di Jawa Tengah. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita berbincang-bincang dengan Ki Cokro Suryo Pamungkas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ki Cokro Suryo Pamungkas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Ki Cokro Suryo Pamungkas? Alhamdulillah, barakallah, baik-baik saja, selalu sehat, bahagia karena ridha dan Allah Ta'ala. Ya, kita bincang-bincang sebentar nih Ki. Okay. Sekarang ini kan musimnya pencalekan Ki. Sekiranya kalau ada calon legislatif yang datang ke tempat Ki Cokro Suryo Pamungkas supaya calon legislatif itu menang itu, mungkin bisa diterangkan? Nah, itu gini, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Ini harus calon legislatifnya itu harus diruat terlebih dahulu. Oh, begitu ya? Nah, itu. Lah, untuk ruatan itu kita mengambil pulung. Yeah. Pulung supaya dia bisa menang. Itu satu. Kedua, untuk menghilangkan energi negatif yang ada di dalam tubuhnya. Nah, itu supaya auranya kebuka, orang melihat itu senang dan tertarik, simpatik kayak gitu. Nah, pada dasarnya kalau aura seseorang itu kok istilahnya gelap, orang melihat itu kurang simpatik. Itu kayak gitu. Nah, manfaat dari ruatan itu tujuannya itu satu, buka aura, kedua untuk menarik pulung. Nah, kalau pulungnya sudah kita dapat, insya Allah itu akan jadi caleg atas izin Allah Ta'ala kayak gitu. Tapi prosesnya memang agak ribet atau agak lama kayak gitu. Ya. Penuh dengan pengorbanan ya Ki ya? Ya, betul, betul. Kalau untuk biaya maharnya untuk membackup calon legislatif, kira-kira mahar berapa ya Ki ya? Kalau untuk masalah mahar itu kita kesepakatan kan gitu. Misalnya kita ambil 100 juta. Nah, kita ambil 100 juta itu untuk setengahnya 50% kita minta, atau 25%-nya kita minta untuk biaya obor rampenya, untuk ruatan kan kayak gitu. Nah, kalau itu nanti kalau dia sudah jadi baru bisa pelunasan kayak gitu. Atau dia nanti untuk apa namanya sudah jadi, dia nanti langsung lunasin, atau nanti setelah dia pelantikan dia bisa lunasin, terserah. Yang penting dia jadi dulu. Untuk obor HP-nya kita minta 25% atau 50%-nya untuk biaya obor HP kayak gitu. Oh ya. Terus untuk apa namanya? Kayaknya ini banyak pertanyaan, enggak apa-apa ya Ki ya? Oh, enggak apa-apa, monggo. Kayaknya asik nih ngobrol nih sama Ki Cokro Suryo Pamungkas ya. Kalau menurut Ki Cokro Suryo Pamungkas, kira-kira siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk tahun 2024 menurut Ki Cokro Suryo Pamungkas? Kira-kira siapa Ki? Ya. Untuk yang jadi ya? Untuk yang jadi itu yang penting itu untuk triknya tim suksesnya dari 3 paslon itu harus tahu. Jadi tanah Jawa itu pokoknya suara dari Jawa Tengah dan Jawa Timur kayak gitu. Nah, kalau Jawa Tengah Jawa Timur kok ditinggalkan atau enggak diopeni, itu suara akan hilang kayak gitu. Itu satu. Kalau untuk terawangan saya, untuk dari paslon 1, paslon 2 dan paslon 3 itu yang paling kuat kayaknya paslon 3, Ganjar Mahfud kayak gitu.
Itu pun nanti 2 putaran. Kalau untuk 1 putaran kayaknya sulit kayak gitu. Nah itu nanti insya Allah kalau Allah mengizinkan nih, insya Allah yang jadi itu Ganjar Mahfud kayak gitu. Iya. Oke pemirsa, sebelum pertanyaan yang terakhir untuk pada Ki Cokro Suryo Pamungkas, kita ikuti dulu, ada yang mau lewat. Wartawan online Indonesia berjuang bekerja penuh daya demi keluarga, bangsa dan negara, meraih cita-cita bersama. Susui Tawalin mengatasi persendian dan asam urat. Segera hubungi kami di 085867173872. Terus pertanyaan terakhir ini Ki, tolong dong kira-kira tahun 2024 kira-kira Ki Cokro Suryo Pamungkas untuk bisa menerawang kira-kira bagaimana akan terjadi apa, kira-kira gimana Ki? Silakan Ki. Ya, saya sebagai manusia biasa hanya bisa istilahnya melihat dari terawangan ya. Terawangan itu bisa terjadi dan bisa tidak, itu semua kehendak dari Allah Ta'ala. Iya, betul. Kayak gitu. Manusia ini hanya sebagai wasilah atau petunjuk atau bagian dari perantara. Iya. Kayak gitu. Nah, jenengan tanya masalah apa namanya untuk tahun 2024 bagaimana kondisi negara kita kan kayak gitu. Iya. Nah, termasuk dunia ya Ki ya? Ya pokoknya pada dasarnya Indonesia kayak gitu. Yang pada khususnya Indonesia. Gitu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah itu kalau bisa kita nanti di 2024 kita dikasih umur panjang oleh Allah. Amin. Bisa dibuktikan omongan saya kan kayak gitu. Ya. Pada dasarnya untuk 2024 itu untuk wilayah Jawa Tengah itu khususnya DIY, daerah istimewa Yogyakarta itu akan terjadi gempa. Itu satu. Kedua itu insya Allah bumi Gunung Merapi itu akan meletus. Itu wilayah Jogja. Itu. Jadi untuk 2024 negara ini nanti akan terjadi musibah yang cukup lumayan yang akan dirasakan oleh masyarakat kecil, khususnya gempa itu. Serem juga ya, Ki? Gempa itu nanti datangnya tidak hanya di Yogyakarta. Jadi wilayah-wilayah kayak Pangandaran, wilayah Pantura khususnya itu nanti akan terjadi kayak gelombang tsunami. Tapi insya Allah gelombang tsunami ini nggak akan memakan korban jiwa. Mudah-mudahan aja gitu. Nah, cuma untuk saya pribadi dan saya sendiri ini jadi untuk bermusahabah, untuk kita berkoreksi diri supaya kita tuh bisa mengembalikan diri kita pada Allah. Pada dasarnya manusia itu akan mati, cuma kita nggak tahu matinya kenapa, nanti hari apa dan terjadi apa kita nggak tahu. Apakah itu nanti kena musibah kita akan meninggal, kita tidak tahu. Yang penting kita tuh banyak-banyak berdoa dan istighfar dan banyak-banyak berkunjung pada teman-teman, saudara-saudara, silaturahmi, pada ulama, alim ulama, para habaib, para kiai, guru-guru. Itu kita jangan tinggalkan doa-doa mereka juga karena ulama itu adalah senjata tombak negara Indonesia kayak gitu. Makanya untuk kiai ini, ulama ini, para habaib ini sangat utama, sangat diutamakan lah doa-doa mereka itu. Jadi kita jangan sampai meninggalkan mereka, itu pesan saya. Jadi doa mereka lah yang bisa membentengi suatu bencana, termasuk wali-wali yang sudah meninggal, kayak gitu aja. Oke Ki, saya kira pertanyaan sudah cukup. Terima kasih atas waktunya Ki, sudah diberi waktu dari Media Transformasi TV, dan kita akan kembali ke studio. Terima kasih Ki. Ya, sama-sama. Susui Tawalin mengatasi persendian dan asam urat. Segera hubungi kami di 085867173872.